Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Desi Puspitaningrum dan saya sendiri Diah Sekar Lestari akan mempresentasikan tentang Perang Salib. A. Timbulnya Perang Salib. Peristiwa penting dalam gerakan ekspansi Bani Saljuk adalah peristiwa Manzikert dalam tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi yang populer dengan sebutan Revolusi Malazgirt. Serbuan yang gencar dari ekspansi yang dipimpin oleh ALP Arsenal ini telah menetapkan Imperium Bizantium pada posisi yang tidak menguntungkan. Kondisi ini memaksa pihak Bizantium meminta bantuan ke Uskupan Agung di Roma untuk menyelamatkan bumi Bizantium. Tetapi bila ditarik dari akar sejarahnya, konfrontasi antara kaum muslimin dan Nasrani sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum peristiwa Manzikert. Jadi wajar saja jika bibit permusuhan dan kebencian umat Nasrani terhadap Islam sudah mengakar dan pertumbuhan kebencian mereka dipercepat dengan hadirnya kekuatan Bani Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis, daerah yang merupakan kebanggaan sekaligus tempat suci umat Nasrani. Kehadiran Bani Saljuk di Bani Maqdis Yerusalem telah menghilangkan kemerdekaan umat Nasrani untuk berziarah ke sana. Peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa konfrontasi antara kaum muslimin dan Nasrani kebanyakan dipengaruhi oleh unsur-unsur religius, dan motif ini pula yang didengung-dengungkan oleh Paus Urbanus II untuk menggerakkan seluruh umat Kristiani di Eropa dengan memproklamirkan perang suci yang populer dengan sebutan Perang Salib. Peristiwa Perang Salib ini telah dibayar oleh umat Islam melalui perjuangan yang besar, dan pada sisi lain, Perang Salib telah memberikan keuntungan bagi pihak Eropa. Ini diakui sendiri oleh para orientalis. Mereka mengatakan bahwa Perang Salib merupakan jembatan emas bagi tumbuhnya peradaban dan kebudayaan Barat di Eropa. Menurut Sivan, bahwa Perang Salib merupakan perjuangan ideologis, namun elemen jihad selalu berjalan paralel dengan banyak faktor lainnya seperti semangat ekspansionisme, kepentingan politik militer, xenofobia, ekonomi, dan rasa takut terhadap serangan dari Eropa. Perang ini meskipun hanya tinggal sejarah masa lalu, namun tidak jarang romantisme perang tersebut seringkali dihidupkan kembali sebagai pematik rasa dendam antara para penganut agama-agama tersebut. Sebab-sebab terjadinya Perang Salib. Sebab-sebab terjadinya Perang Salib adalah sebagai berikut. 1. Faktor agama. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintah Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwa umat Kristiani sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. 2. Faktor politik. Pihak keuskupan sesungguhnya memiliki ambisi politik untuk menaklukkan dunia di bawah kekuasaan gereja. Demikian pula dengan bangsawan-bangsawan Eropa tentu memiliki ambisi yang tidak kalah besarnya untuk membentuk kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasai oleh umat Islam. 3. Faktor ekonomi. Adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan Barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur melalui Laut Merah. Faktor-faktor tersebut terrealisasi dengan baik karena didukung oleh beberapa hal berikut. 1. Lemahnya persatuan umat Islam. 2. Berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru. Periodisasi Perang Salib. Perang Salib secara global dibagi atas 3 periode sebagai berikut. 1. Periode pertama disebut periode penaklukan umat Kristiani yang berlangsung dari tahun 1096 sampai 1144 Masehi. 2.
Periode kedua disebut sebagai periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 sampai 1192 Masehi. 3. Periode ketiga disebut sebagai periode kehancuran Perang Salib yang berlangsung dari tahun 1903. Periode ketiga disebut sebagai periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 hingga 1291. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Puspitaningrum, NIM 201200043. Saya akan membahas materi tentang jalannya Perang Salib dan ibrah yang bisa kita petik dari Perang Salib. Yang pertama adalah jalannya Perang Salib. Proses berlangsungnya Perang Salib dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291. Perang Salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. 1. Perang Salib I pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Seruan Perang Salib merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu, didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang penginjil bernama Petrus Amin. Dimulai pada 1096, tepatnya musim semi, berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa, yang sebagian besar berasal dari Perancis dan Normandia. Dalam perjalanan mereka menuju Palestina melalui Asia Kecil, banyak pasukan bergabung, sehingga jumlah pasukan mencapai 300.000 orang. Namun sangat disayangkan, pasukan sebanyak ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, seperti perampokan, mabuk-mabukan, dan perzinaan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Tindakan pasukan salib ini menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hongaria yang segera memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan, dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Pada perang pertama ini, rombongan tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Hancurnya pasukan salib pertama segera disusul oleh bangkitnya pasukan salib berikutnya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1097. Kali ini tentara salib menyeberang Selat Bosor, memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nicea. Selama sebulan kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian pasukan salib dapat melumpuhkan Raha atau Edessa, Syria Utara hingga Antokia. Pada bulan Juni 1099, bergerak lagi tentara salib melanjutkan penyerbuannya. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini. Akhirnya mereka berhasil menguasainya, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Dengan berhasilnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis dan kota-kota di sekitarnya, maka mereka dapat mendirikan 4 kerajaan Latin, yaitu 1. Kerajaan Latin 1 di Edessa tahun 1096 Masehi yang dipimpin oleh Raja Baldwin. 2. Kerajaan Latin 2 di Antokia tahun 1098 Masehi yang dipimpin oleh Raja Bahermon. 3. Kerajaan Latin 3 di Baitul Maqdis tahun 1099 Masehi dipimpin oleh Raja Godfrey. Kerajaan Latin 4 di Tripolo tahun 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raymond. Yang kedua, Perang Salib II pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Di bawah pimpinan Imad al-Din Zangi, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa.
Pada tahun 1146 Masehi, Imad al-Din Zanki wafat, maka perjuangan dilanjutkan oleh putranya bernama Nur al-Din Zanki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antokia dapat dikuasainya pada tahun 1149 Masehi. 2 tahun kemudian, pasukan Islam merebut kembali kota di sekitar Edessa, dan bahkan tentara Islam sempat menangkap Emir Edessa. Selanjutnya, pada tahun 1164 Masehi, Nur al-Din Zanki berhasil menaklukkan kota Antokia dan menyandera Emir Bahemon III dan sekutunya Raymond III. Keduanya dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah besar. Perjuangan tentara salib selanjutnya dipimpin Raja Jerman Frederick Barbarossa. Dipimpin Raja Jerman Frederick Barbarossa, Raja Inggris Ricardo, dan Raja Prancis Philip Auguste. Pada pertemuan ini, Raja Frederick tewas, sedangkan Philip dan Ricardo berhadapan dengan tentara Islam di Akka. Pasukan Islam berhasil mundur teratur untuk menyusun strategi, sementara pasukan salib tidak berhasil memasuki kota suci Baitul Maqdis. Peperangan ini berlangsung sampai tahun 1192 Masehi. Raja Ricardo merasa berat dan jenuh melanjutkan peperangan dan memilih menawarkan genjatan senjata melalui surat. Maka pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi lahirlah apa yang disebut dengan Sulh Ramlah, yang berisi 2 kesepakatan, yaitu 1. Daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib. 2. Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam, akan tetapi jamaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. Beberapa bulan setelah pengesahan 2 kesepakatan tersebut di atas, pada tanggal 3 Maret 1193 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi tutup usia dalam usia 55 tahun dan beliau dimakamkan di Syria. Yang terakhir adalah Perang Salib III pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir. Beberapa tahun setelah pasukan salib berhasil menduduki Konstantinopel, pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir, tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Dalam tahun 1229 Masehi, pimpinan tentara salib Frederick mengadakan perundingan damai dengan Malik al-Kamil, penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib dan sebagai gantinya Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Perlawanan tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Mamalik pada tahun 1263 Masehi. Al-Malik al-Zahir Baibars berhasil menaklukkan kota-kota Caesarea dan Akka. Keberhasilan yang sama juga terjadi dalam menaklukkan Yafa dan kota Antokia, yang merupakan benteng pertahanan tentara salib pada tahun 1271 Masehi. Perjuangan Baibars dilanjutkan oleh Sultan Qalamun yang memerintah di tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Laziqiyah dan Tripoli dapat ditaklukkan dalam tahun 1289 Masehi. Pada tahun itu pula, Sultan Qalamun mempersiapkan tentaranya untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih dikuasai tentara salib. Namun, dia meninggal sebelum usaha tersebut berhasil. Usahanya dilanjutkan oleh putranya, Ashraf Khalil, yang berkuasa dalam tahun 1290 sampai 1293 Masehi. Pada tanggal 5 April 1291 Masehi, ia menyerang dan mengepung kota Akka dan berhasil menguasai kota tersebut pada tanggal 28 Mei 1291 Masehi.
Tanggal 14 Agustus 1291 Masehi, kekuasaan tentara salib sudah lenyap di Timur Tengah. Adapun sisa-sisa tentara salib selanjutnya melarikan diri melalui jalan laut dan kebanyakan mereka mengungsi ke Ciprus. Beberapa pemimpin tentara Islam yang terakhir yaitu Malik Al-Kamil, Saleh Al-Kamil, Sultan Qalawun, dan Ashraf Khalil berhasil memberikan kekalahan pasukan salib. Akhirnya berakhirlah Perang Salib ketiga dan menjadi Perang Salib terakhir. Ibrah yang bisa diambil dari Perang Salib. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Perang Salib. Salah satunya adalah 1. Bertempur dalam medan peperangan atau jihad selalu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang panjang dan matang. Yang kedua, keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang ikhlas berjuang menegakkan Islam di muka bumi adalah faktor terpenting dari sekian banyak faktor penentu kemenangan kaum muslimin dan Perang Salib. Ketiga, sabar menjalani serangkaian persiapan, perencanaan, dan peperangan yang memakan waktu lama juga menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kaum muslimin pada Perang Salib. Perbaikan dan persatuan di tubuh kaum muslimin menjadi syarat mutlak keberhasilan setiap langkah dakwah dan jihad, dimanapun dan kapanpun. Penaklukan Baitul Maqdis adalah sebuah kemenangan yang mendekati kesempurnaan, tanpa terlalu banyak daerah yang bertumpah. Semoga hikmah yang bisa kita ambil dari Perang Salib bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami.